Shalom semuanya. Melalui acara Sheriff ini, kami senang sekali bisa bersekutu dalam firman Tuhan. Hari ini kita baca Yohanes pasal 5, mulai ayat 1 sampai 24 kita baca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 selambinya. Dan di selambi-selambi itu berbaring jumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan suatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang kehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sampai 24 kita baca. Ya, katanya apa?
Ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari hukum dalam maut ke dalam hidup. Dari sini, apa yang Yesus berkata adalah bukan kita berbuat sesuatu baik atau melayani dengan baik-baik, tetapi kepada yang dengar kata Yesus dan juga percaya kepada yang mengutusnya. Tetapi zamannya Yesus berada, semua orang yang menganggap diri percaya Tuhan Allah, mereka sudah melihat Yesus diutus oleh Tuhan Allah sendiri, tetapi mereka menolak Dia. Jadi di Yohanes pasal ketiga ada orang nama Nikodemus kan? Satu ketika dia mengunjungi kepada Yesus. Dan dia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang kau katakan itu jika Allah tidak menyertainya. Katanya dia, Nikodemus, katanya ini adalah guru yang diutus dari Tuhan. Jika Nikodemus sesungguhnya tahu bahwa dia diutus oleh Tuhan Allah, seharusnya dia mendengarkan kata Yesus dan percaya. Dengan iman dan percaya, apakah Nikodemus percaya Tuhan Yesus? Tidak mungkin kan? Dia tidak terima kata Tuhan. Dan apa katanya dia? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau orang tidak melahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Katanya Tuhan apa? Nikodemus. Katanya apa? Dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin orang dapat dilahirkan kembali? Kalau dia berkata, ya saya juga mau dilahirkan kembali, tapi nggak tahu caranya. Tolong kasih tahu. Kalau dia berkata begitu, mungkin dia akan menjadi orang yang terima kata Yesus. Tapi jawab Nikodemus, walaupun dia berkata dia tahu Rabi ini diutus dari Allah, tetapi katanya, bagaimana mungkin orang yang sudah tua, apakah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Artinya apa? Itu tidak akan terjadi. Artinya dia tidak terima kata Tuhan Yesus. Jadi hari ini dalam kita baca firman Tuhan, kenapa Tuhan berkata ini kepada kita? Di Yohanes pasal ke-5, Tuhan sudah melihat banyak orang mau sembuh dari banyak penyakitnya oleh kasihan Yesus Kristus dan Tuhan. Di situ ada dua macam orang kumpul di sana. Satu adalah seseorang yang terima firman Tuhan Yesus, dan satu lagi adalah mereka membelakangi Yesus Kristus. Terkadang malaikat turun dan menggoncangkan air, dan barang siapa turun terdahulu, dia akan sembuh dari penyakit apa saja. Tetapi di sana selain orang sakit 38 tahun itu, sudah juga ada banyak orang yang sakit kumpul di sana. Apakah mereka tetap melihat Yesus? Tidak, ya kan? Mereka memandang kepada kolamnya. Mereka hanya memandang kolam. Artinya mereka membelakangi kepada Yesus. Jadi saudara, apa yang kita harus mengetahui adalah malaikat dari langit turun, tetapi tidak semua malaikat adalah termasuk ke Tuhan. Malaikat ini dia mencuri semua pandangan kepadanya sendiri dan kepada kolam itu. Dan lalu dengan itu dia memaksakan orang membelakangi kepada Yesus. Apakah itu malaikat dari Tuhan? Tidak mungkin. Kalau dia sesungguh diutus dari Tuhan, dia seharusnya berkata, iya, semua orang tidak boleh melihat
tarik kepadaku. Lihat di belakang, yang datang, beliau adalah anak Tuhan Allah. Dialah yang sembuhkanmu. Harus memandang dia. Pasti dia harus berkata begitu. Tetapi mereka semua dengar kepada malaikat. Tetapi yang lebih penting adalah di Efesus pasal kedua, ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Katanya apa? Ini tidak hasil usaha kita, berartinya tidak hasil dari pengusahaanmu. Dengan pengusahamu diri, atau berdoa, atau membaca kitab, atau melayani, itu tidak hasil dari pekerjaan sesuatu tersebut. Tetapi apa yang mereka melakukan di kolam Bethesda? Mereka berusaha masuk terdahulu di kolam. Apa itu? Dia berusaha sesuatu untuk dengan akibatnya itu, dengan hasilnya itu mau diselamatkan. Jadi, ini hasil diri sendiri. Tapi Efesus berkata, sebab karena kasih karunia ini hanya diberikan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Kalau membayar sesuatu tidak terjadi kasih karunia. Kasih upah itu tidak hanya berarti keuangan, tetapi termasuk kita tidak boleh berusaha dan bekerja. Artinya, keselamatan tidak akan terjadi oleh sebabnya perbuatan diri sendiri. Hanya kita percaya apa yang Tuhan melakukan untuk kita, terima dengan iman, itu saja. Tapi apa yang tersayang adalah di Matius dan Yohanes pasal 5, ini bilang apa kepada kita? Ada dua jalan. Jalan yang pertama adalah dia sendiri berusaha dan terdahulu masuk ke dalam kolam dan dia sembuh dari penyakitnya. Ini cara yang pertama. Yang kedua, dia tidak sama sekali melakukan apa-apa, tetapi hanya dengar kata Yesus dan terima. Dan itu saja. Apa yang lebih benar? Apa yang benar? Jadi Efesus pasal 2 ayat ke-8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena apa? Dia percaya iman kepada kasih karunia. Jadi kasih karunia ini tidak berarti kalau kita memasukkan sesuatu pekerjaan, upah kita itu tidak terjadi kasih karunia. Kita tidak boleh melakukan apa-apa untuk menerima keselamatan Tuhan. Tetapi siapa yang harus kerja adalah satu-satunya Yesus Kristus. Tapi malaikat bilang apa? Pada saat dia menggoncangkan air, siapa saja yang masuk terdahulu? Artinya, pengusahaan diri kan, hasil usaha diri. Siapa yang terdahulu terbaik dari yang lain? Artinya ini bukan malaikat diutus dari Tuhan Allah. Karena seseorang yang masuk terdahulu, dia yang pertama, tidak itu hasil usaha, dia tercepat, jadi sembuh dari penyakitnya. Kalau begitu ini semuanya hasil usaha. Hasil usaha pasti. Ini bukan caranya Tuhan. Tapi kata Tuhan apa? Efesus pasal 2 ayat 9 juga, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya kan? Bukan hasil pekerjaanmu. Apalagi katanya itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi saat ini banyak orang ditipu oleh iblis. Mereka berusaha sesuatu untuk menerima keselamatan, pergi ke doa pagi-pagi, berpuasa, bertobat, yang lain-lain. Banyak hal yang mereka berusaha untuk menerima pengampunan dosa. Tetapi, nah ini sama dengan zamannya Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengarahkan kepada bukan caranya Yesus Kristus. Di Lukas pasal 10, saya pernah cerita tentang orang jatuh tangan penyamun-penyamun. Banyak orang dengar itu terkaget. Kenapa mereka terkaget? Karena seorang ahli Taurat datang dan tanya kepada Yesus, "Guru yang baik,
apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Kenapa dia berkata itu? Karena dia adalah ahli Taurat. Dia bagus untuk menjaga hukum Taurat. Jadi aku berbuat sesuatu dan dia mau memegahkan diri. Lalu Yesus berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Apa yang tertulis dalam kitab Taurat dan apa yang kau baca di sana? Tuhan tidak sama sekali berkata bagaimana hukum Taurat menulisnya, tetapi katanya apa yang tertulis dalam kitab Taurat, apa yang kau baca di sana. Apa ini artinya? Dengan hukum Taurat ini, ada yang baca dengan cara begini, ada yang baca dengan cara yang lain. Ya kan? Benarkah? Jadi, bagaimanakah orang-orang dapat membaca dengan cara keduanya? Yang pertama, ya, aku melakukan hukum Taurat dengan baik-baik. Dengan ini pasti akan diberkati. Yang satu lain adalah, ya, aku sudah gagal menjaganya. Aku sudah melanggarkan hukum Taurat. Dengan melakukan hukum Taurat, aku tidak akan berhasil. Apa tujuannya Tuhan memberikan hukum Taurat? Apakah kalian masih berpikir Tuhan memberikan hukum Taurat untuk kita menjaganya? Ada yang berpikir begitu, mereka yang masih kurang tahu tentang kitab suci. Katanya, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau begitu, kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat bagi kita? Hukum Taurat ini, coba kita berpikir tentangnya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Tuhan berkata kepada mereka tentang hukum Taurat kepada yang berada di bawah hukum Taurat. Kalau saya menjelaskan ini, ada di dalam hukum Taurat ada jangan berzina, ya kan? Ada firman Tuhan, hukum Taurat katanya jangan berzina. Nah, dengan ini saya mau bertanya, apakah dosa perzinahan itu terdahulu atau hukum Taurat jangan berzina itu dahulu? Apa? Coba Bapak Ibu menjawab. Apakah dosa berbuat zina itu sudah ada dulu atau hukum Taurat jangan berzina itu sudah berada terlebih dahulu? Iya, dosa dulu atau hukum Taurat dulu? Dosanya dulu kan? Benar nggak? Kalau begitu, kalau seseorang telah berbuat zina, oleh sebabnya dia telah berbuat zina, jadi ada hukuman jangan berzina. Sebelum orang berbuat dosa perzinahan, tidak sama sekali berkata jangan berzina. Apa yang lebih dulu? Perbuatan pencurian atau hukum Taurat jangan mencuri? Jadi, dan juga ada yang berkata jangan berbohong, artinya ada seseorang sudah pernah berbohong. Jadi sebelum hukum Taurat dijadikan, dosa sudah berada. Lalu apa yang kitab Taurat dan hukum Taurat berkata adalah kepada yang mereka ada di bawah hukum Taurat. Dan di situ ada hukum Taurat jangan berzina. Kepada yang tidak berzina, mereka tidak lagi berada di bawah hukum Taurat yang jangan berzina. Katanya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong, jangan mengingini. Walaupun berkata begitu dari hukum Taurat, ya kalau mereka tidak sama sekali berbuat begitu, tidak tertangkap apa ada hukum Taurat atau tidak, nggak apa-apa. Tapi apa yang katanya hukum Taurat adalah, misalnya siapa yang ditangkap polisi setelah ditentukan undang-undang jangan membohong atau mencuri, tangkap semua orang? Bukan kan? Kepada yang sudah mencuri, dialah yang tertangkap. Kepada yang tidak mencuri, walaupun ada hukum Taurat jangan mencuri, itu tidak berfungsi kepadanya.
Jadi hukum Taurat itu sudah ada atau enggak, tidak masalah kepadanya. Artinya, kalau ada ditentukan hukum Taurat, jangan berbohong atau mencuri, artinya ada yang pasti berbohong dan mencuri. Kita semua adalah yang sudah melanggarkan hukum Taurat. Kalau kita melanggarkan satu saja, itu sudah cukup kita untuk berdosa. Apakah kita berusaha melakukan hukum Taurat bisa sukses enggak? Tidak sama sekali bisa. Oleh sebabnya itu, apa yang Tuhan berkata tentang hukum Taurat kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat? Seseorang yang hidup di bawah hukum Taurat artinya mereka yang berbuat dosa. Oleh sebabnya hukum Taurat, semua orang telah ditentukan bahwa orang berdosa, bagaimanapun dia berusaha melakukan hukum Taurat, tetapi dia sudah orang berdosa. Jadi kalau kita belajar sedikit lagi tentang hukum Taurat, pada saat Musa membawa dua law hukum tadi Gunung Sinai, di mana dia taruh itu, dia masukkan itu di tabut perjanjian, ya kan? Setelah menaruh di dalam tabut perjanjian, dia menutup dengan penutup, ya kan? Penutup itu bernama tutup pendamaian. Ya, tutup pendamaian berarti apa? Untuk mengatakan pengampunan dosa dan memberi anugerah di tempatnya. Itu kan dalam bahasa Ibrani juga itulah tempat untuk pengampunan. Tempat yang menghapus dosanya dan mengampuni dosanya. Untuk menebus dan menghapus dosa, apa yang kita dibutuhkan adalah harus menutup hukum Taurat terlebih dahulu. Artinya, pada saat mereka berjalan-jalan ke Kanaan, mereka tidak sama sekali dapat melihat hukum Taurat itu. Dan menaruh kedua law hukum di dalam tabut perjanjian, lalu menutup dengan penutup. Nah, seharusnya tutup itu biar tempat itu menjadi tutup pendamaian, tempat yang mengadakan pendamaian. Lalu malaikat kedua kerub itu pun menutup dengan sayapnya biar tidak ada yang membukanya. Tapi sekarang ini banyak gereja mengucap 10 hukum setiap hari Minggu. Ya, kadang saat itu agak aneh, ya kan? Tuhan berusaha. Tuhan sudah berkata, jangan melihat hukum Taurat. Nah, ada orang yang membuka dan melihat orang-orang dari gereja Arim pada saat tutup pendamaian datang, mereka membukanya dan melihat apa terjadi. 50.000, 70 orang mati saatnya. Ya kan? Jadi Tuhan melarangkan orang melihat hukum Taurat. Tuhan tidak sama sekali suka kita melihat hukum Taurat. Jadi menutup dengan tutup pendamaian, lalu kedua malaikat menutup dengan sayapnya biar orang-orang tidak membuka. Tetapi kenapa banyak gereja masih membaca 10 hukum? Ini betapa benci kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada kita? Yang pertama, hukum Taurat ini akan memberikan kepada kita untuk mengenal dosa. Bukan kita berusaha dan diberkati. Kalau ada yang bisa diberkati melakukan hukum Taurat, harus menjaga sempurna. Tapi tidak sama sekali ada yang menjaga sempurna. Ya kan? Semua orang datang di depan hukum Taurat pasti terkutuk. Tetapi banyak orang masih kurang tahu tentang diri sendiri dan berusaha melakukan hukum Taurat dan diberkati. Jika Anda sudah pernah berbuat satu dosa saja, tetapi walaupun berusaha yang baik selanjutnya, tetapi kita tetap orang berdosa. Satu kali orang berbuat dosa, walaupun kecil atau besar, dia tetap orang berdosa. Jadi bagaimanapun orang berusaha untuk apa-apa, dengan pengusahaan kita diri sendiri, kita tidak sama sekali dapat menghapus dosa kita. Apa saja yang kita berbuat dengan pengusahaan kita tidak akan terima berkat.
Jadi kita harus memandang Yesus Kristus. Yohanes pasal 5 ini bilang apa? Malaikat itu sudah tahu tentang Yesus datang ke sana. Jadi biar banyak orang tidak melihat kepada Yesus dan maksakan mereka untuk melihat kolam saja. Lihat kolam itu pada ada goncangan air, ada yang masuk terdahulu, dia akan sembuh dari penyakit apa saja. Pada saat Yesus datang di situ, mereka semua tidak ada yang melihat Yesus. Dan tidak tahu Yesus datang di sana, kecuali satu orang yang sakit 38 tahun. Siapakah orang ini? Walaupun dia bisa melihat goncangan air oleh malaikat, tapi dia tidak bisa masuk ke situ. Walaupun dia berusaha banyak sekali, tapi nggak bisa masuk ke sana terdahulu. Ada yang bantunya. Kalau tidak ada yang bantu masukannya, dia tidak sama sekali dapat masuk ke dalam kolam itu. Jadi dia sendiri sudah tahu bahwa dia tidak mempunyai kesempatan sembuh dari goncangan air oleh malaikat. Tapi bagaimana dia sembuh? Memang tidak ada yang sembuh dari kolam itu, ya kan? Tetapi tidak ada yang masuk, tapi dia sembuh. Walaupun tidak masuk ke dalam goncangan airnya. Karena dia sendiri tidak masuk ke sana, jadi dia tidak sama sekali mengingini dan berusaha masuk ke sana. Walaupun dia berusaha mengingini, nggak bisa. Akhirnya, seharusnya Yesus mengerjakan untuknya. Bukan dia berhasil dengan dirinya sendiri. Banyak orang-orang Kristen, kekristenan salah mengajar kepada jemaat untuk apa? Harus mentaati gereja, mempersembahkan 10-10-an, melakukan ini dan yang lain, ikut doa pagi-pagi, apa ini apa? Ini semuanya hasil usahanya. Saya mau tanya, di dalam kitab suci yang saya punya ini, katanya kau diselamatkan oleh iman. Ini hasil usahamu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 berkata apa? Ini bukan hasil usaha pekerjamu. Katanya ini bukan hasil pekerjaanmu. Ini tidak sama sekali berasal dari hasil pekerjaan kita. Masih banyak sekali gereja suruh orang melakukan ini dan yang lain, menjaga ibadah minggu, 10-10-an, berbuat ini dan yang lain. Oleh sebabnya itu mereka tidak sama sekali bisa dapat pengampunan dosa. Jadi percaya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tetap orang berdosa. Sampai kematian mereka takut karena dosa dan mati dalam takut ke neraka. Banyak sekali begitu. Apakah aku salah atau benar? Ya kan? Alkitab sudah berkata begitu. Di Yohanes pasal ke-5 ini dapat dibagikan dua macam orang. Apa maksudnya? Ahli Taurat, dia bisa melakukan hukum Taurat. Ada yang orang di situ bisa masuk ke goncangan air. Jadi mereka bisa melakukan sesuatu, jadi berusaha untuk diri sendiri. Tapi orang sakit 38 tahun ini, walaupun dia sudah melihat goncangan air dari malaikat, bagaimanapun dia berusaha, tidak sama sekali bisa masuk ke dalamnya. Oleh sebabnya itu, Yesus mengunjungi kepada orang begitu, kepada yang tidak bisa melakukan apa-apa dengan diri sendiri. Tuhan, aku tidak melakukan apa-apa, Tuhan tolong mengerjakan untukku. Sekarang ini banyak sekali orang di zaman ini, mereka salah paham dan tidak tahu tentang kitab suci. Jadi, kiranya mereka tidak bisa masuk kerajaan surga karena hasil pekerjaannya ada kurang. Ya, memang mereka kurang. Tidak untuk perbuatan baik, tetapi caranya sudah bersalah. Dia yang berbuat baik, dia yang melakukan bagus untuk melakukan hukum Taurat, berbuat, membantu orang yang lain. Dengan ini tidak sama sekali berhubung dengan keselamatan Tuhan. Itu tidak sama sekali berhubung dengan keselamatan Tuhan.
Jika ada orang dapat diselamatkan oleh perbuatannya, Tuhan Yesus tidak perlu datang. Apa saja yang kita berusaha dan melakukan dengan pengusahaan kita tidak sama sekali dapat menerima keselamatan Tuhan. Kata Tuhan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi siapa harus bekerja? Yesuslah harus bekerja untuk kita. Ya, kita sering dengar firman Tuhan tentang orang jatuh tangan penyamun-penyamun. Dan sering didengar apa? Kita harus melakukan yang baik seperti orang Samaria yang baik hati. Dan katanya Tuhan suruh kepada kita berbuat demikian. Tetapi apakah itu? Kata Tuhan Yesus. Kata ahli Taurat adalah apa? Apa yang ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi maksud Yesus adalah dengan perbuatanmu tidak akan berhasil. Bagaimana dan apa yang aku perbuat untuk hidup yang kekal? Dan jagalah semua hukum Taurat. Kalau gitu, iya sudah bisa. Jadi kalau tidak sama sekali berbuat dosa, sudah bisa berhasil. Tapi dia sudah pernah berbuat dosa. Setelah berbuat dosa, lalu berbuat baik, apakah dosa itu akan diampuni? Tidak mungkin. Jadi 10 tahun sampai 30-40 tahun terus percaya dalam gereja, tapi tidak sama sekali ada keselamatan oleh perbuatannya. Akhir-akhirnya mereka mati dalam takut sekali. Jadi orang ini bagaimanapun ada goncangan air, dia sendiri tidak bisa masuk ke dalamnya. Akhirnya Yesus datang bekerja untuk dia sendiri. Apakah ini dapat dipahami? Kalau kita bisa melakukan sesuatu, apa gunanya Yesus datang? Kalau kita bisa selamatkan diri, kenapa Yesus mati di kayu salib? Tidak mungkin kan? Untuk menerima pengampunan dosa, kalau kita terima pengampunan dosa dari hasil usaha kita, artinya pekerjaan Yesus sudah bersalah. Untuk menerima pengampunan dosa, hanya kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah cukup sekali. Amin. Sudah bisa percaya? Amin. Untuk pengampunan dosa kita, tidak sama sekali ada jalan kecuali kayu salib Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Amin. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada kan? Pasti tidak ada. Hanya Yesus Kristus saja. Tapi saat ini banyak orang, mereka menolak kayu salib Yesus dan menerima pengampunan dosa. Mereka berusaha, berdoa, bahkan melakukan banyak hal yang baik. Tapi itu hal-hal yang paling benci oleh Tuhan. Apakah pekerjaan kita ganti kayu salib Yesus? Dapatkah pekerjaan kita mengampuni dosa kita? Apakah pengusahaan kita menjaga hukum Taurat antara kita masuk kerajaan surga? Tidak, sama sekali tidak. Untuk kita menerima pengampunan dosa di depan hadapan Tuhan, hanya memandang kayu salib Yesus, tidak ada yang lain. Kecuali darah Yesus, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kita. Tetapi masih ada banyak orang, mereka berusaha dengan pekerjaan pengusahaan diri untuk berusaha diselamatkan. Tapi apakah itu, dapatkah itu mengampuni dosanya? Bisa ganti kayu salib Yesus? Tidak mungkin. Harusnya kita memandang kayu salib Yesus saja. Inilah cerita di Yohanes pasal ke-5. Ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi percaya apa? Kepada Yesus, setelah dengar perkataan dari Yesus, dan percaya Tuhan yang mengutusnya. Dan percaya apa? Tuhan mengutus Yesus Kristus di bumi ini untuk
menghapuskan dosa kita. Dengan itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Di Yeremia 31 ayat ke-31 ini berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan perjanjian ini bermaksud adalah janji, ya kan? Jadi bulan Februari sebelumnya, saya pernah ke Philadelphia, Amerika, ketemu seorang pendeta pegang jemaat, ribuan orang yang besar gerejanya, dan dia kasih kartu namanya. Ternyata nama gerejanya adalah New Covenant Church. Artinya gereja perjanjian baru. Jadi saya bertanya kepada Papa Pendeta itu, apakah Papa Pendeta sudah tahu apa artinya perjanjian baru? Kata Papa Pendeta, ya, Papa Pendeta masih kurang tahu itu. Waktu itu selama 1 jam saya memberi khotbah tentang perjanjian baru. Dulu, ya memang kita menganggap 10 hukum itu dan tabut perjanjian yang diisi 2 loh hukum. Itu katanya tabut perjanjian. Karena Tuhan berjanji sama manusia. Pada saat kamu melakukan semua hukum Taurat yang kuberikan ini, kau akan diberkati baik dalam atau keluar, anak ternakmu akan diberkati, bakulmu diberkati, hamba perempuan laki-laki diberkati. Melainkan, jika kau melanggarkannya, kalau masuk atau luar terkutuk, apa saja kau berbuat semuanya terkutuk. Kalau kita lihat Keluaran pasal 19, setelah orang Ibrani dengar suara Tuhan, katanya, ya kami akan melakukannya, kata mereka begitu. Apakah kita coba cari di Keluaran pasal 19? Coba kita semua cari Keluaran pasal 19. Mulai ayat 5, kita coba baca. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat 7, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi Tuhan berjanji dengan orang-orang Israel, akan datang waktunya saya akan memberikan hukum Taurat. Kalau kalian melakukan semuanya akan diberkati. Jika tidak akan terkutuk, katanya Tuhan. Lalu apa kata bangsa-bangsa itu? Mereka tidak berkata, Tuhan, kami tidak bisa melakukannya. Tapi kata mereka, iya, kami akan lakukan. Mereka berjanji kepada Tuhan. Jadi kalau mereka tidak menjaganya, melakukannya akan terkutuk. Jadi pada saat hukum Taurat turun di kaki gunung, mereka membuat lembu emas, oleh sebabnya itu 3.000 orang mati. Setelah itu juga ada terus mengikutinya kutuk. Kita tidak sama sekali bisa melakukan hukum Taurat, jadi oleh sebabnya hukum Taurat selalu mengatakan kematian. Dan hukum Taurat ini dapat dikatakan yang lain di dalam kitab suci adalah hukum dosa dan hukum maut. Oleh karena itu, kita menjadi orang berdosa dan menuntun kita ke kematian.
Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita tentang kutuk kalau kita tidak menjaga. Jadi dia harusnya menjaganya. Tetapi Tuhan selamatkan kita darinya. Tuhan berkata di Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yang hukum Taurat yang awalnya adalah kalau Anda berbuat semua hukum Taurat akan diberkati, jika tidak akan dikutuk. Jadi ini hanya menjadi hukum maut dan hukum dosa. Karena dengan itu hanya membawa kematian. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kita seharusnya terkutuk, kita harus dibinasakan. Semua manusia yang hidup di bumi ini harus dibinasakan. Tetapi oleh sebabnya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengadakan perjanjian baru. Jadi Yeremia 31 ayat 31 berkata, Aku sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi hukum Taurat, 10 hukum itu awalnya memberikan kepada mereka pada saat mereka keluar dari Mesir, tapi mereka telah melanggarkan. Oleh sebabnya itu mereka harus terkutuk. Hukum Taurat ini kalau melakukan diberkati, kalau tidak terkutuk. Jadi ada yang berusaha melakukan di depan tetapi tidak diberkati karena sudah melanggarkannya. Amin. Sudah bisa paham kan? Karena mereka sudah melanggarkan hukum Taurat. Oleh karena janjinya. Janji apa kalau tidak melanggarkan akan terkutuk. Jadi, oleh karena hukum Taurat, semua orang harus dibinasakan dan terkutuk. Akhirnya, Tuhan mau mengadakan perjanjian baru kepada mereka. Yeremia 31 ayat 32 berkata, bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi hukum Taurat yang pertama tergantung apa kita berbuat baik atau tidak. Jika kita berbuat baik diberkati, kalau tidak berbuat dosa akan terkutuk. Jadi kalau kita dihakimi dengan perjanjian yang lama, tidak sama sekali ada yang diberkati, semuanya akan terkutuk. Jadi jika Tuhan menghakimi kita dengan hukum yang lama, tidak sama sekali ada yang bebas dari kebinasaan. Tetapi Tuhan berkata akan mengadakan perjanjian baru. Coba kita lihat Yeremia 31-34 berkata apa? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini apa? Firman Tuhan. Apa yang kitab suci ini berkata adalah untuk hukum Taurat yang pertama itu tergantung perbuatan kita baik atau tidak. Jadi kita akan diberkati atau terkutuk. Tetapi perjanjian baru ini, hukum Taurat yang kedua, yang baru ini, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Di perjanjian lama, aku berarti kita manusia. Perjanjian baru, aku ini berarti Tuhan. Amin. Jadi di perjanjian yang
lama, hukum Taurat yang pertama itu tergantung kita melakukan baik atau tidak. Tetapi perjanjian baru, yang ini tidak tergantung apakah kita berbuat baik atau tidak. Jadi, bagaimana Tuhan menciptakan hukum Taurat ini adalah kita berbuat sesuatu yang baik. Tetapi perjanjian baru ini bukan kita yang baik, melakukan baik, tetapi sesuatu perbuatan dari Tuhan, Dia akan memberi berkat kepada kita. Tetapi hukum Taurat yang lama itu tergantung hasil usaha kita menerima berkat atau kutuk. Kita semua melanggarkan hukum Taurat, jadi akan terkutuk. Jadi Roma pasal 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan untuk menjelaskan ini, cerita yang terbaik untuk memahami ini adalah di Yohanes pasal ke-8, cerita tentang perempuan tangkap dalam perzinahan. Pada saat perempuan ini tertangkap dalam perzinahan, ahli Taurat sama orang-orang Farisi membawa perempuan ini kepada Yesus. Katanya, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat dosa, berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Ya, oleh sebabnya hukum Musa, dia harus dilempar batu, artinya hukuman mati. Ya kan? Tetapi apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka tanya kepada Yesus. Lalu Yesus menulis sesuatu di tanah. Kenapa? Pada saat Tuhan mengadakan perjanjian yang pertama, hukum Taurat itu, Tuhan menulis dengan jarinya di loh batu itu. Yang pertama itu menulis dengan jarinya Tuhan di loh batu. Dan hukum Taurat kedua sesuai dengan Ibrani 10 ayat 16 berkata, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Jadi menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Jadi hukum Taurat yang pertama menulis dengan jarinya di atas loh dan masuk ke dalam tabut perjanjian. Dan keduanya Tuhan menulis di dalam akal budi hati kita. Oleh sebabnya itu Tuhan menulis dengan jarinya di tanah. Apa yang dia tertulis adalah, aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Siapa? Siapa yang maksudnya aku di sini? Adalah Tuhan Allah. Inilah perjanjian baru, perjanjian kedua. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhan telah berjanji yang baru ini. Jika Tuhan tidak mengampuni dosa kita, Tuhan adalah menjadi penipu. Tuhan menjadi pembohong. Jika Tuhan tidak mengampuni dosa kita, Tuhan harus dihakimi. Dia harus menanggung jawab itu. Tetapi sesuai dengan janjinya, Tuhan biar Yesus mati di atas kayu salib. Oleh darahnya di kayu salib, semua dosa kita telah dihapuskan satu kali untuk selamanya dengan sempurna, untuk selama-lamanya. Sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Tapi banyak orang tidak percaya ini dan masih menganggap diri orang berdosa. Kenapa mereka menganggap diri orang berdosa? Karena mereka tidak percaya Yesus telah mengampuni dosa mereka. Jika seseorang sesungguh percaya bahwa dosa yang diampuni oleh Yesus, apakah mereka berkata, aku orang berdosa? Tidak mungkin. Tetapi iblis menipu mereka. Ia berkata, aku orang benar, itu sombong. Lebih baik kita berkata,
orang berdosa. Setelah saya menerima pengampunan dosa, saya berkata kepada kakakku, "Kakak khawatir tentangku bahwa ya kau berada di dalam kesulitan. Papa pendeta di gereja pun berkata dia orang berdosa. Para majelis berkata dia berdosa." Ya kan? Orang-orang sombong seharusnya menurunkan diri sendiri, tetapi betapa kau jahat ini, berkata kau apa? Orang benar itu jahat sekali. Tapi saya tertawa. Katanya apa dia? Aku berbuat dosa yang besar. Apa yang saya berbuat adalah hanya percaya firman Tuhan. Tuhan berkata, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tinggal hanya percaya itu saja. Banyak orang akhir-akhir ini, walaupun mereka ikut gereja, tapi mengucap apa? Aku orang berdosa. Apa itu berarti adalah menganggap sepi dan mengabaikan Tuhan. Artinya Tuhan membohong, Tuhan tidak mengampun dosaku, Tuhan telah tidak mengampun dosaku di kayu salib. Jika kita berkata kita orang berdosa, kemungkinan kita dianggap baik di depan Tuhan, tetapi menyakiti hati Tuhan Yesus. Untuk mengampun dosamu, aku mati di atas kayu salib, aku ditusuk, disenjata, aku menumpah darah. Tapi kau berkata apa? Kau orang berdosa, artinya sia-sia kematianku. Kalau begitu kau akan dikutuk. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pikiranmu? Sesungguhnya Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Apakah Tuhan gagal untuk mengampuni dosa kita? Tidak. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Ini kata firman Tuhan. Tinggal kita hanya percaya itu saja. Tapi dia pura-pura kelihatan sopan, rendah hati, berkata orang berdosa, artinya mengabaikan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mati atas kayu salib, tapi masih orang punya dosa. Artinya apa? Gagal kematian Yesus. Tuhan Yesus tidak bisa menyelamatkan kita dari kayu salib. Ini maksudnya dia kan? Ibrani 10 ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Amin. Bisa paham ini? Apa kalian dapat percaya? Tolong angkat tangan yang percaya. Ya, terima kasih banyak. Ya, ini kita dapat lihat di dalam kitab suci. Aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah kita harus percaya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya cuma-cuma, tidak mengerjakan apa-apa, tetapi dibenarkan. Tuhan berkata kepada kita, karena Tuhan Yesus telah mati atas kayu salib, dengan itu dosamu telah dihapuskan, diampuni, dan membenarkan kita. Jika Tuhan berkata, aku telah membenarkan engkau, kita harus mengucap, sepertinya kita dibenarkan. Tapi ada yang berkata, aku orang berdosa, artinya mereka yang tidak percaya firman Tuhan. Mereka harus dikutuk. Kata mereka, aku orang berdosa, ini hal-hal yang sopan hati, tetapi menginjak kematian Yesus. Tuhan Yesus mati untuk mengampuni dosa kita semua. Tetapi kata orang berdosa adalah menginjak kematian Yesus dan mengabaikannya. Pada tahun 62, dalam saya pembacaan kitab, saya menemukan hal ini. Tuhan telah membenarkan aku. Itulah
Dulu saya berpikir aku orang berdosa karena berbuat dosa, tetapi itulah saatnya saya yakin semua dosaku telah dihapuskan. Ini kata kitab suci. Tuhan berkata telah membenarkan engkau. Roma 4 ayat 25 berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, Tuhan kasih lihat tanda paku dan tusuk di samping. Ya, coba lihat, inilah tanda pengampunan dosamu. Apakah masih ada yang berkata aku orang berdosa? Apakah masih ada yang tidak percaya bahwa Yesus telah mengampuni dosanya? Yang sedih adalah hampir semua gereja mengajar bahwa kita orang berdosa. Para pendeta berkata orang berdosa, penatua pun berkata aku orang berdosa, semua akan mengikuti dia kan? Tetapi di dalam kitab Musa, hukum Musa, perempuan yang tadi itu harus dihukum mati. Tetapi apa Yesus melakukan adalah menulis sesuatu di atas tanah dengan jarinya. Apa arti itu? Artinya di Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengatakan perjanjian baru. Apa yang Tuhan Yesus tulis pertama adalah hukum Taurat. Dan yang kedua adalah aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengan hukum baru ini, perjanjian baru ini menghakimi perempuan perzinahan. Ya, memang dia tertangkap dalam perzinahan. Kalau menghakimi dengan hukum Musa, dia harus hukuman mati, dilempar batu, kepalanya terpatah, dia berdarah, akhir-akhirnya dia mati di sana. Tetapi menghakimi dia dengan perjanjian baru, katanya apa? Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ini kata Tuhan kepada kita. Aku mengampuni dosamu. Aku tidak mengingat dosamu. Untuk mengampuni dosamu, Yesus mati atas kayu salib. Inilah apa yang maksud Yohanes pasal 5. Orang sakit yang 30 tahun itu, dia pun berbuat dosa. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa untuk dosanya. Hanya dia dengar firman Tuhan Yesus dan percayanya. Apa? Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Seperti dia percaya begitu, dan katanya angkatlah, bangunlah, dan angkat tilammu dan berjalanlah. Nah, inilah cerita yang penting sekali. Yang sakit ini, dia sudah lama sakit, 38 tahun ini. Dia tidak sama sekali dapat bangun dan berjalan. Bagaimanapun, udah beberapa kali dia berusaha, tidak bisa terjadi. Sudah lama sekali tidak berjalan. Tapi apa yang dia melakukan? Dia sudah tahu dia nggak bisa berjalan. Tapi disuruh Yesus bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, kata orang ini, suruh saya bangun. Sampai sekarang aku mengikuti pikiranku, tetapi semuanya kalah. Jika saya mengikuti perkataannya, mari saya coba bangun dan berjalan. Hanya dia mendengarkan dan menerima kata Tuhan Yesus. Hanya terima saja dalam hatinya. Dalam pikiran diri, dia tidak dapat berjalan. Tapi Yesus suruh dia berjalan. Akhirnya dia bisa berjalan. Seperti aku melakukan, seperti orang sakit 38 tahun. Pandanganku, aku orang berdosa, tapi kata Tuhan, aku membenarkanmu. Jadi kalau Tuhan berkata begitu, iya memang aku harus terima apa yang kata Tuhan. Bagaimanapun saya berbuat dosa, tapi Tuhan berkata aku membenarkanmu, artinya dia akan menanggung jawab untungnya. Jadi aku menyangkal pikiran saya, lalu terima firman Tuhan. Lalu saya berkata aku dibenarkan. Setelah
saya bertemu para hamba-hamba Tuhan di luar negeri dan berbicara kepada mereka bahwa aku adalah seorang benar. Jadi para pendeta-pendeta di Dominika Republik mereka terkaget, mau tanya, terus berkata begitu. Dan saya izin dia bertanya, katanya apa pendeta tidak pernah berbohong? Aku menjawab, aku sudah berbohong banyak sekali. Jadi Anda orang berdosa, kenapa orang benar? Apa Anda tidak pernah mencuri? Ya, aku sudah mencuri banyak sekali sejak kecil. Aku lapar sekali, mencuri gandum dan bakar dan makan, mencuri buah-buahan, makan banyak sekali. Jadi katanya, kalau gitu Anda orang berdosa, bagaimana menjadi orang benar? Ya, tapi apa yang saya tahu adalah Tuhan berkata bahwa Dia telah membenarkanku, mengutuskanku. Kalau gitu apa aku benar enggak? Jadi dia mau tanya di mana. Jadi saya kasih tahu ini. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian inilah saya kasih tahu kepada mereka. Mereka terkaget. Lalu saya membaca Roma 3, 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sungguh kita semua berbuat dosa. Tetapi jangan hanya melihat 23, tapi coba kita baca 24 juga. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita telah dibenarkan. Tuhan sudah berkata, telah membenarkanmu dan kita sudah dibenarkan. Jika Tuhan membenarkan kita, kita sudah dibenarkan. Benar enggak? Bukan berarti aku tidak sama sekali berbuat dosa, tapi aku berbuat dosa, tetapi dosaku telah diampuni oleh darah Yesus, jadi telah dibenarkan. Tuhan tidak sama sekali menyebut orang berdosa orang benar. Setelah dia mengampuni dosa kita dengan darah Yesus, lalu dia dapat berkata membenarkanmu oleh darah Yesus. Amin. Apakah Anda percaya? Amin. Amin. Tuhan telah membenarkan kita. Apakah saya kalahkan Tuhan? Tuhan yang berkata membenarkanmu. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus telah dibenarkan. Sudah ada banyak sekali firman seperti ini di dalam Alkitab. Sepanjang malam saya dapat menceritakan itu. Seperti 1 Korintus pasal 6 ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, yang penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini katanya ayat 10, tapi ayat 11 berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, artinya kita sudah berbuat dosa kan? Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ya kan? Kita sudah berbuat dosa, tetapi kau telah disucikan. Kau telah berbuat dosa, tetapi telah dikuduskan. Kau sudah berbuat dosa, tetapi kamu telah dibenarkan. Ini kata Tuhan kepada kita. Ya, Tuhan memberikan kita, kita dibenarkan. Ya kan? Jadi saya menjawab kepada mereka, walaupun begitu, aku orang benar. Jadi para hamba Tuhan di luar negeri, mereka lari ke atas mimbar, pegangku, dan minta tanda tangan, mau foto bersama, dan bilang ayah aku menjadi ayah rohani. Jadi banyak orang di antara mereka menangis. Jadi mereka berkata apa? Ya, tuh, Papa, kami tidak percaya yang paling penting.
kita tidak percaya kepada kayu salib Yesus. Itulah tanda kita sudah tahu dan mengucap Yesus mati karena dosaku, tapi kami menganggap diri orang berdosa. Kami sudah bersalah. Ini kata para hamba Tuhan di luar negeri. Setelah itu, setiap saat saya mengunjungi gerejanya, mereka suruh saya khotbah di gerejanya. Selain itu, saya mengunjungi banyak negara, bertemu dengan banyak pendeta. Tetapi mereka tidak percaya Tuhan sesungguhnya dan menganggap Tuhan tidak mengampuni dosa mereka. Akhirnya mereka sendiri berusaha melakukan sesuatu dengan baik. Tetapi apa yang kita harus melakukan adalah hanya percaya bahwa darah Yesus telah mengampun dosa kita. Itulah yang satu-satunya kita harus melakukan. Tuhan telah mengampun semua segala dosa kita. Dapatkah Anda percaya? Kalau tidak percaya, Anda akan terkutuk. Siapa yang mengampun dosa kita adalah hanya Yesus saja. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku percaya firman ini. Jadi, darah Yesus telah mengampuni dosaku. Tidak sedikit-sedikit tetapi sempurna mengampuni dosaku. Jadi, Alkitab berkata, Ia membenarkan aku, menguduskanku, menyucikanku. Ya, memang pandanganku, aku sendiri orang berdosa, tapi kata Tuhan membenarkanmu. Siapa yang benar, aku sendiri atau Tuhan? Kitab suci. Kita berkata, aku membenarkanmu, tapi masih ada yang berkata, aku orang berdosa, artinya dia tidak percaya Alkitab. Akhirnya dia akan terkutuk. Kita semua berbuat dosa, tetapi oleh karena darah Yesus di atas kayu salib, dengan darahnya telah membenarkan kita, menyempurnakan kita untuk sempurna. Tuhan tidak sama sekali tinggalkan sedikit dosa pun, tetapi menghapuskan dengan sempurna. Banyak gereja saat ini berkata kepada jemaat bahwa mereka orang berdosa. Artinya, Tuhan Yesus gagal mengampuni dosa kita di atas kayu salib. Tidak sama sekali ada kata yang lain lebih menghalangi dan menganiayai firman Tuhan daripada kata itu. Tuhan Yesus tidak mati sia-sia. Tuhan telah menghapuskan dosa kita satu kali untuk selamanya dengan sempurna, lalu memperbarui hukum yang baru. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pada saat perempuan tangkap perzinahan, kalau dia dihakimi dengan hukum Taurat akan dihukum mati. Tapi pada saat dia dihakimi oleh perjanjian baru oleh tulisan Yesus Kristus itu, dia dapat merdeka darinya penuh dengan syukuran dan terima kasih, dia pulang. Kita juga sama. Jangan percaya Yesus yang tidak mengampuni dosa kita, tetapi percayalah Yesus yang sudah mengampuni dosa kita satu kali itu selamanya. Apakah kau percaya? Apakah ada yang masih menganggap diri orang berdosa? Tidak ada kan? Ada yang sudah bisa percaya dosanya sudah dihapuskan? Iya, ini yang kata Tuhan di dalam kitab suci. Kita percaya firman Tuhan. Terima kasih banyak. Jadi orang sakit 38 tahun ini, dia tidak sama sekali berjalan. Dengan pikiran diri sendiri, dia tidak sama sekali bisa berjalan. Tetapi Yesus suruh dia berjalan. Jadi dia menyangkal pikiran diri sendiri, lalu percaya firman Tuhan Yesus. Lalu dia dapat berjalan. Kita juga sama. Menganggap diri orang berdosa, tetapi jika Yesus berkata mengampuni dosa kita,
kita harus menyangkal pikiran kita dan terima firman Tuhan Yesus. Lalu kita sudah menjadi orang kudus dan orang benar. Inilah sesungguhnya percaya Yesus. Amin. Haleluya. Dengan darah Yesus di atas kayu salib, Tuhan telah mengampuni semua segala dosa kita dan bangkit dari kematian setelah 3 hari kemudian. Lalu dia berkata, kita menjadi saksi dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apakah Anda percaya? Apakah Anda sudah dibenarkan? Sudah dikuduskan? Amin. Percayalah kepada firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa, kami yang mengasihi kami mengucap penuh syukuran kepadamu Tuhan. Kami semua seharusnya terkutuk karena dosa kami, tetapi Yesus yang mengampuni semua segala dosa kami, katanya tidak akan menghukum kami dan telah menguduskan kami, telah membenarkan kami. Jika Engkau berkata membenarkan kami, kami sudah dibenarkan. Kami memuji Yesus yang membenarkan kami. Haleluya, kami memuliakan semua kemuliaan kepadamu Tuhan. Tolong bantu semua orang percaya dosanya telah dihapuskan, diampuni oleh darah-Mu Yesus. Dalam firman Tuhan Yesus, dalam Yesus mereka merdeka dari dosa dan biar mereka hidup berbahagia. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih banyak saudara.